Oke, silakan. Kopinya boleh disiapkan. Kita maksimalkan ya. Weekend Siap, Pak. nambah ilmu. Luar biasa nih. Paradigma dalam penelitian hukum. Jadi gue belum baca ini bukunya. Nanti sama-sama kita ini aja ya. Sama-sama kita diskusi aja. Ya, ya tentunya saya memiliki ya kelebihan dari segi praktek menulis ya karena sudah S1, S2 dan S3, tapi mungkin ya di segi praktek beracara ya mungkin kan yang dari LBH lebih mumpuni dibandingkan saya. Silakan Pak Iwan, kayaknya udah siap itu. Ya, kayaknya pakai habis ini ya, habis sholat ya, udah seger Siap, Pak. mukanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang paradigma dalam penelitian hukum. Kami terdiri dari Aditya Nugroho, Jaslutfik, Iwan Novalis, dan Karina Saputri. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Bu Karina Saputri, silakan. Terima kasih Mas Ikhwanul. Google slide-nya boleh. Selanjutnya. Belum kelihatan ya? Belum bergerak? Di aku nggak gerak soalnya. Ini udah? Belum. Oh, udah. Udah. Saya Karina Saputri dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang paradigma hukum. Yaitu ada pengantar. Gagasan tentang paradigma atau sudut pandang sebagai jenis kerangka yang mengatur pendekatan kita untuk meneliti. Bu, maaf ini apa namanya? Buram. Di aku buram soalnya. Digedein. Kelihatan nggak? Nah, udah ada kelihatan. Yang pertama itu ada pengantar. Gagasan tentang paradigma atau sudut pandang sebagai jenis kerangka yang mengatur pendekatan kita untuk meneliti hakikat keberadaan manusia dunia telah menjadi lazim sejak pun menerbitkan tulisan struktur revolusi sains di tahun 1862. Berbeda dari sudut pandang yang melihat paradigma penelitian sebagai suatu hal yang tidak dapat didefinisikan dan di luar kemampuan manusia. Heron dan Reason justru percaya bahwa pada dasarnya pikiran manusia memiliki kapasitas luar biasa dibandingkan rumusan pandangan kognitif, sehingga sangatlah mungkin dan penting meningkatkan kesadaran secara fundamental untuk mengungkapkan cara kita memandang dunia. Dalam hal ini, adanya perbedaan sudut pandang epistemologi, metodologi, dan politik seringkali terjadi karena asumsi paradigma. Meski kata paradigma dapat dirumuskan dengan istilah kognitif sederhana, namun kata tersebut memiliki karakteristik beragam, seperti yang diuraikan oleh Ogilvy, yakni model, mitos, modus, dan metamorfora. Selanjutnya, Bu Ges. Ritzer mengungkapkan paradigma mempunyai 3 kegunaan, yaitu sebagai pembeda antar komunitas ilmiah yang satu dengan lainnya. Selanjutnya, untuk membedakan tahap-tahap historis yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu, dan sebagai pembeda antar kognitif grup ini dalam suatu ilmu yang sama. Lebih lanjut dikatakan, hubungan antara paradigma dengan teori-teori hanya merupakan bagian dari paradigma yang lebih besar. Sebuah paradigma dapat meliputi 2 atau lebih teori, eksemplar, metode-metode, dan instrumen-instrumen yang saling terkait. Bogdan dan Bicklin mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama,
konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Bandingkan pula pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn, yang lebih kurang dipahami sebagai seperangkat keyakinan komunitas ilmu dalam berolah ilmu. Pengertian paradigma dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Perkembangan itu dapat dilacak mulai dari pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn tahun 1962 hingga pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln tahun 1994. Lalu ini ada hubungan 4 paradigma dan 3 pertanyaan mendasar akademis mancanegara. Paradigma pertama itu ada positivism. Pertanyaannya antologi, yaitu realisme naif, realista eksternal, objektif, real dapat dipahami, bebas, konteks, sebab akibat. Lalu paradigma yang kedua ada post-positivism. Pertanyaan ontologi, yaitu ada realisme kritis. Realisme kritis itu realitas objektif, real dapat dipahami tapi tidak sempurna, realitas dipuji secara kritis. Yang ketiga itu ada critical theory. Pertanyaannya itu ontologi, yaitu realisme historis. Realitas virtual terbentuk dari faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, gender, etnis. Yang keempat itu ada konstruktivism. Pertanyaannya antologi, yaitu relativisme, yang berarti realitas majemuk berdasarkan pengalaman sosial, individual lokal, spesifik hasil konstruksi mental. Lalu di pertanyaan kedua itu ada epistemologi berdasarkan paradigma yang pertama yaitu ada positivism, yaitu dualis atau objektif, pencari dan objek terpisah secara independen, bebas nilai, bebas bias, prosedur ketat, temuan berulang-ulang berarti benar. Di paradigma yang kedua yaitu post-positivism, ada modifikasi dualis atau objektif, yang berarti pencari dan objek netral, temuan berulang-ulang barangkali benar. Yang ketiga, yang paradigma ketiga itu ada critical theory, yang berarti transaksional atau subjektivis, yang berarti pencari dan objek observasi interaktif, temuan dimediasi oleh nilai yang dipegang bersama. Paradigma yang keempat ada konstruktivism, yang berarti transaksional atau subjektif, pencari dan objek terkait interaktif, temuan dicipta atau dikonstruksikan bersama. Pertanyaan yang ketiga yaitu ada metodologi. Dalam paradigma yang pertama di positivism itu ada eksperimen mental atau manipulatif, yang berarti uji empiris dan verifikasi research question dan hipotesis manipulasi. Di paradigma yang kedua ada post-positivism, yang berarti modifikasi eksperimen mental atau manipulatif, yaitu falsifikasi dengan critical multiplism atau modifikasi triangulasi teknik kualitatif emik. Paradigma yang ketiga critical theory, dialogis atau dialektif, yaitu ada dialog, pencari dengan objek observasi, investigasi, dialektikal, aksi nyata, penyadaran. Dan yang terakhir paradigma konstruktivism, yaitu ada hermeneutikal atau dialektikal, konstruksi ditelusuri via antar dan sesama pencari dan objek observasi, investigasi dengan teknik hermeneutikal. Selanjutnya Bu Ges. Lalu ada posisi 4 paradigma utama dan beberapa isu praktis. Isu yang pertama itu ada pelatihan. Di positivism berarti pelatihan itu teknis dan kuantitatif, teori substantif. Di paradigma positivism
Pelatihan itu berarti teknis kuantitatif dan kualitatif, teori substantif. Lalu di paradigma yang ketiga ada critical theory, dan di paradigma yang keempat itu ada konstruktivism. Pelatihan itu artinya di antara dua paradigma ini sama, yaitu resosialisasi kualitatif dan sejarah, nilai-nilai, altruisme, dan pemberdayaan. Yang kedua ada keterkaitan. Di paradigma pertama, positivism, dan paradigma kedua positivism, keterkaitan itu berarti commensurable, semua paradigma dapat dikomparasi titik demi titik dan diakomodasi. Sedangkan keterkaitan di paradigma ketiga dan keempat, yaitu critical theory dan constructivism, berarti incommensurable, komparasi titik antar paradigma adalah relevant. Yang ketiga ada nilai. Nilai di paradigma pertama dan kedua di positivism dan post-positivism yaitu value free atau bebas nilai atau ditiadakan atau ditolak. Nilai di paradigma ketiga dan keempat di critical theory dan constructivism berarti berarti valuable, nilai diakui atau dihargai, formatif. Selanjutnya Bu guys. Lalu ada paradigma participatory, gugatan terhadap paradigma konstruktivism. Guba dan Lincoln telah sangat berkontribusi dalam mengungkap kebijakan ragam paradigma penelitian. Mereka mengidentifikasi dan mendeskripsikan paradigma utama dalam mengadakan penelitian yaitu positivism, post-positivism, teori kritik, dan konstruktivism. Heron dan Reason berpendapat bahwa paradigma konstruktivism seperti yang lebih diungkapkan Guba dan Lincoln tidak secara jelas menerangkan hubungan konstruksi dengan keadaan alam semesta yang sebenarnya. Lalu menurut Heron dan Reason, kualitas utama dari sudut pandang partisipasi seperti konsep konstruktivism Lincoln dan Guba bersifat refleksif dengan sendirinya. Pikiran partisipasif yang disebut Heron dengan istilah pikiran post-konseptual mengungkapkan realitas di dalam paradigma, menerangkan paradigma itu sendiri dan dapat mencapai konteks yang lebih luas dari paradigma dengan tujuan untuk menciptakan rangkaian ulang. Permasalahan mendasar dan pemikiran positivism adalah ketidakmampuan untuk mengakui paradigma kerangka yang telah diciptakan sehingga positivism cenderung mengarah pada kegelisahan anarki dari kekuasaan buruk tanpa tujuan. Lalu ada sifat dasar paradigma penelitian. Dari konsep Guba dan Lincoln, Heron dan Reason memahami bahwa kenyataan merupakan konstruksi mental tiap individu dan konstruksi tersebut tidak berada di luar manusia yang menciptakan dan mempercayainya. Oleh karena itu, di dunia ini ada banyak konstruksi realitas yang mungkin bersinggungan dan tidak cocok. Parameter konstruksi bukanlah tentang mana yang lebih benar, namun tentang mana yang lebih terkenal dan berpengalaman seperti yang diungkapkan Heron. Timbul permasalahan karena ide realitas sebagai konstruksi dalam pikiran individu. Dalam hal ini muncul solipisme, permasalahan ironis dari ilmu pengetahuan tentang yang lain. Jika kenyataan adalah konstruksi mental internal, diajukan argumen untuk menyangkal apakah orang yang sedang diteliti itu benar-benar ada. Jikapun ada, apakah peneliti berhasil mengungkapkan pendapat orang yang diteliti secara tepat, yakni tentang cara mereka memandang keadaan yang sedang dihadapi. Pandangan konstruktivisme cenderung tidak mengakui beragam jenis pengetahuan pengalaman, yakni pengetahuan karena pengenalan, karena pertemuan, karena perasaan tentang apa yang ada di sana. Von Glassford berpendapat bahwa kita tidak akan bisa mengetahui dunia nyata dengan cara apapun, dan bahkan tidak dapat membayangkannya karena kenyataan dibuat berdasarkan prasangka tempat dan waktu.
yang sebenarnya merupakan konstruksi kita sendiri. Ini merupakan sudut pandang Kantian yang mempercayai bahwa tempat dan waktu merupakan bentuk priori yang dipaksakan oleh pikiran manusia pada kenyataan, yang sejatinya tidak ada hubungan dengan kenyataan itu sendiri. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Adit. Terima kasih. Baik, pengetahuan eksperiensial memaknai proses merasakan sebagai pertemuan. Yang mana Bu guys ya? Pengetahuan eksperiensial memaknai proses merasakan sebagai pertemuan transaksi dengan kenyataan. Pengetahuan eksperiensial bersifat subjektif, objektif, dan relatif, tergantung yang mengetahui. Sifat relatif juga terjadi ketika berinteraksi dengan alam semesta. Gergen mereduksi makna kenyataan menjadi konstruksi sosial intersubjektif yang dihasilkan oleh penggunaan bahasa secara kolektif dan bentuk perilaku sosial lain. Menurut Gergen, konstruksi sosial tidak memiliki referensi dunia nyata yang dapat diidentifikasi secara independen. Baik von Glaserfeld ataupun Gergen fokus pada ketidaksetujuan atas ide dunia objektif dan independen sebagai dasar mutlak atas klaim pengetahuan konseptual. Namun mereka merupakan ide tentang dunia subjektif, objektif, eksperiensial sebagai dasar relatif untuk klaim tersebut. Baik, selanjutnya Bu Ges. Sudut pandang partisipasi. Gagasan tentang realitas objektif subjektif menjadi dasar tanggapan Heron dan Reason terhadap 3 pertanyaan Guba dan Lincoln tentang perspektif sudut pandang partisipasi sebagai berikut. 1. Ontologi subjektif objektif. Di alam semesta sebagai realitas primordial, pikiran manusia berpartisipasi secara aktif. Di sana pikiran dan alam semesta terlibat dalam tarian ko-kreatif. Sehingga apa yang tampak sebagai realitas merupakan hasil interaksi alam semesta dengan mekanisme pikiran yang terlibat. Pikiran secara aktif berpartisipasi di alam semesta, dan melalui keaktifan tersebut kita bertemu dengan yang lain. Dunia dan manusia adalah apa yang kita temui. Namun pertemuan tersebut dibentuk oleh istilah referensi kita sendiri. Pihak yang skeptis mungkin bertanya bagaimana kita bisa mengetahui pertemuan dengan suatu hal atau seseorang jika pertemuan tersebut selalu diciptakan oleh bayangan kita sendiri. Jawabannya adalah ketika kita membuka diri untuk bertemu apa yang kita bayangkan, yakni dengan kehadiran pihak lain atau sebaliknya. Hal lain menyatakan dirinya ke kita sehingga kita merasa terisi karena kehadirannya di dunia. Abram mengutarakan pendapat serupa dan menunjukkan pendapat Husserl tentang bidang penampilan yang tampak ditinggali oleh subjektivitas jamak yang dialami oleh subjek lain dan juga dirinya sendiri. Ditekankan pada bentuk asli. Selain itu, Abram juga membenarkan pandangan Merleau-Ponty yang mengelaborasi argumen Husserl dengan menunjukkan bagaimana persepsi menjadi partisipasi. Selanjutnya, Bu Sis. Ontologi ini bersifat subjektif, objektif, subjektif karena hanya diketahui oleh bentuk yang diberikan oleh pikiran, bersifat objektif karena alam semesta merasuk ke dalam pikiran melalui bentuk-bentuk. Alam semesta merupakan data ontologikal yang primordial, sementara dunia merupakan konstruksi epistemologi bentuk pemahaman kita. Objektivitas bersifat relatif tergantung bagaimana realitas dibentuk oleh pelaku, juga bagaimana dibentuk secara intersubjektivitas. Pelaku hanya dapat diketahui sebagai pelaku jika diketahui oleh pelaku lain.
Hal tersebut membutuhkan partisipasi melalui pertemuan dan dialog. Dalam budaya yang mengunjung seni, bahasa, nilai, norma, dan kepercayaan bersama, dan lebih dalam lagi kesepakatan bahasa tentang bagaimana menggunakannya. Membutuhkan pengetahuan dan pemahaman eksperiensial bersama antara masyarakat sebagai landasan utama semua bentuk pengetahuan yang eksplisit. Jadi semua bentuk ungkapan realitas subjektif objektif oleh seseorang sebenarnya dilakukan di dalam lingkup intersubjektif, konteks budaya, linguistik, dan makna eksperiensial bersama. Dua, epistemologi, subjektivitas kritis dan 4 cara mengetahui. Sudut pandang partisipatif dengan gagasan bahwa realitas bersifat subjektif objektif melibatkan epistemologi tambahan. Pelaku mengungkapkan partisipasi di dunia paling tidak melalui 4 cara yang saling terkait, yaitu eksperiensial, presentasional, proporsional, dan praktikal. Keempat, pengetahuan ini membentuk subjektivitas kita, yang tampaknya di dalam sana terdapat ruang gerak luas dalam kepemilikan komponen yang ada dan pemanfaatannya yang saling terkait atau terlepas satu sama lain. Epistemologi ini memberikan tantangan perkembangan yang menarik bagi kita sebagai pelaku. Kita sebut tantangan ini sebagai subjektivitas kritis. Yang dilibatkan adalah kesadaran akan 4 cara mengetahui. Bagaimana mereka melakukan interaksi, bagaimana mengubah hubungan di antara mereka sehingga kenyataan terungkap dan tidak ada yang ditutupi oleh subjektivitas penghalang yang buruk. Pengetahuan eksperiensial berarti pertemuan langsung, pertemuan tatap muka, merasakan dan membayangkan kehadiran energi, kesatuan orang, tempat, proses, atau benda. Proses mengetahui melalui resonansi, partisipasi, dan empatis dengan suatu wujud sehingga sebagai pelaku, aku menjadi terbiasa dan merasakan perbedaannya. Selain itu, terjadi juga proses kreatif untuk membentuk dunia melalui transaksi membayangkan dengan persepsi atau cara lain. Dampaknya, pengetahuan eksperiensial mengungkapkan kenyataan melalui resonansi internal dengan kenyataan dan secara persepsi menjalankan semua bentuk yang nampak. Selanjutnya Bugis. Pengetahuan presentasional muncul dari dan dilandasi oleh pengetahuan eksperiensial. Ini merupakan bukti dari pemahaman intuisi akan signifikansi, resonansi, dan bayangan tentang dunia kita, yang disimbolkan dalam bentuk seni grafis, plastik, musik, vokal, dan verbal. Hal tersebut menghiasi pengetahuan eksperiensial kita tentang dunia dalam metafor ciptaan keindahan, terbentuk gambaran spasio-temporal yang ekspresif. Bentuk ini menyimbolkan perasaan terbiasa kita akan terinteraksi dengan dunia dan makna utama yang tergantung di dalam penciptaan tampilannya. Berikut ada gambar menunjukkan hubungan antar spek, mewujudkan apresiasi nilai manusia. Pertama ada praktika, proporsional, presentasional, eksperiensial, dan mendasari validasi nilai kebenaran. Subjektivitas kritis berarti bahwa kita berada dalam hubungan dasar antara bentuk pengetahuan dan hubungan yang sempurna, sehingga terjadilah kedekatan relatif seperti teori Tolbert, kesadaran di tengah tindakan. Subjektivitas kritis merupakan keadaan sadar yang berbeda dari subjektivitas naif akan kesadaran proses utama dan objektivitas yang
upayakan dari kesadaran proses sekunder egois. Artinya, kita tidak menekan pengalaman subjektif ulama, namun menerima bahwa pengalaman di dunia ini merupakan dasar dari semua pengetahuan kita. Di saat yang sama, kita menerima dan secara naif melaksanakan bahwa hal tersebut terbuka untuk semua distorsi proses defensif yang membatasi pemahaman manusia. Dampaknya kita berada di titik kesadaran kritis, lalu secara sadar menghubungkan dengan ketiga bentuk pengetahuan lain, sehingga ketiganya mengklarifikasi, mengisi, dan mengakui dan mengangkat secara bersamaan karena tertanam dengan baik di dalam. Selain itu, karena pemahaman bahwa pengetahuan kita berasal dari suatu sudut pandang dan kita sadar akan hal tersebut, termasuk nilai asli dan belas yang membatasinya. Maka kita mengungkapkan kesadaran ini dalam proses berkomunikasi. Subjektivitas kritis melibatkan perhatian refleksif ke dasar pendirian seseorang. Ini bergema pada teori Tarbet tentang pikiran pembingkai yang secara terus-menerus mampu menyelesaikan permasalahan dan membebaskan dengan ketentuannya sendiri. Semua terkait dengan apa yang Bateson 1972 gambarkan sebagai pembelajaran 3, di mana pikiran dapat memilih premis, pemahaman, dan tindakan, dapat melepaskan wujudnya dari semua kerangka bandingan dan merefleksikan isyarat yang ada. Baik, dilanjutkan Bu Pes. Ya, izin melanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu tentang metodologi ya. Bagaimana bentuk kolaboratif penelitian tindakan. Metodologi penelitian di dalam pandangan partisipatif perlu dimaksimalkan dalam epistemologi tambahan ini, sehingga subjektivitas kritis mampu meningkat karena adanya intersubjektivitas kritis. Dalam penelitian kolaboratif, semua pihak yang terlibat berpartisipasi dalam dialog demokratis sebagai peneliti dan subjek. Nah, menurut Heron dan Rison, yang disebut sebagai penelitian kooperatif adalah saat orang itu berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dan menggunakan metodologi yang untuk menjawabnya. Yang disebut juga pengetahuan proporsional. Ya, secara bersamaan atau terpisah, peneliti menerapkan metodologi ini di bidang keahliannya, ya, pengetahuan praktikalnya, yang mengarah pada penemuan baru di bidang mereka, sesuai pengetahuan ekspresialnya. Dan mereka berupaya untuk menampilkan pengalaman ini dalam pola signifikan, yaitu dengan pengetahuan presentasional, sebagai masukan untuk revisi pemahaman proporsional dari pertanyaan awal yang diajukan. Ya, sehingga para peneliti terlibat bersama beberapa kali dalam siklus penelitian melalui 4 bentuk pengetahuan dalam upaya memperkaya kongruensi mereka. Ya, ini untuk memperbaiki cara mereka mengangkat dan menyempurnakan satu sama lain, dan juga untuk memperdalam cara mereka menopang satu sama lain. Siklus penelitian juga merupakan proses fundamental ya, yang nantinya mengarah pada subjektivitas kritis ya, dan juga menjadi cara utama untuk meningkatkan kualitas klaim peneliti dalam mengungkapkan kenyataan subjektif objektifnya. Kemudian lanjutannya, ada serangkaian prosedur yang harus diikuti untuk mengembangkan pengaruh tersebut ya. Antara lain, mengolah perbedaan dan pemusatan di dalam dan di antara siklus, menyeimbangkan refleksi dan tindakan, meninjau ulang subjektivitas dan intersubjektivitas yang tidak kritis, kemudian mengatasi proyeksi yang tidak disadari dan kegelisahan yang tidak pada tempatnya, menjalani proses dinamis yang penuh dengan kekacauan dan perintah, kemudian mengamankan kolaborasi yang asli ya. Untuk membahas detail ya,
termasuk melakukan radikal peneliti dan apa yang perlu dilakukan secara selama fase tindakan penelitian, bisa melihat referensi Heron tahun 1996. Sementara penelitian kooperatif telah mendasari teori dan praktik Heron dan Risen. Ada bentuk lain dari penelitian partisipasi yang tampak serupa, misalnya ilmu pengetahuan tindakan. Penelitian tindakan partisipasi, ada beberapa bentuk penelitian feminisme ya. Seperti Mies tahun 1993, juga Olesen tahun 1994. Penelitian tindakan emansipasi, Carl dan Kennis tahun 1986. Penelitian apresiatif, Prelude dan Srivastava tahun 1987. Evaluasi generasi keempat, Guba dan Lincoln tahun 1999. Penelitian intervensi, Freyeng dan Friedel 1994. Penelitian tindakan sebagai dialog demokratis, Komin dan Gustafsson tahun 1996, dan lain sebagainya. Borda melaporkan ada sekitar 35 jenis penelitian tindakan partisipasi yang telah diidentifikasi di seluruh dunia. Dan selanjutnya metodologi ya. Penelitian kooperatif bertumpu pada dua prinsip partisipasi ya, yaitu partisipasi epistemi dan partisipasi politik. Yang jenis pertama berarti bahwa pengetahuan proporsional sebagai hasil akhir penelitian didasari oleh pengetahuan eksperiensial peneliti. Sementara itu, partisipasi politik berarti bahwa subjek penelitian memiliki hak asasi dasar untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses mendesain penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang diri mereka. Dari prinsip pertama, peneliti juga berarti subjek penelitian. Dan prinsip kedua, subjek penelitian juga berarti peneliti. Rekan peneliti juga berarti rekan subjek. Mereka meneliti satu sama lain, bukan dari peneliti ke orang lain atau tentang orang lain. Kemudian pada penelitian kualitatif yang utama, kedua prinsip di atas tidak berlaku ya, karena adanya penerapan nilai konstruktivisme. Penelitian yang menggunakan dinamika konstruksional untuk mengungkap esensinya dalam situasi tersebut. Beragam metodologi ini merupakan bentuk penyelidikan tentang orang lain. Menurut Denison dan Lincoln tahun 1994. Kemudian peneliti bukanlah subjek. Dia mendasari penemuan proporsionalnya bukan melalui pengetahuan pengalaman, namun berdasarkan orang lain. Subjek yang diteliti sesuai cerminan dialog dengan subjek. Pengetahuan eksperiensial peneliti itu sendiri cenderung bersifat sekunder. Sementara perannya adalah sebagai pengamat berkala di dalam budaya subjek. Kemudian selanjutnya masih lanjutannya ya, selain itu jenis analisis ini yang digunakan bukan berasal dari konsep konstruktivisme ya, karena tidak ada peran epistemologi dalam paradigma penelitian untuk pengetahuan eksperiensial. Prinsip dari partisipasi epistemi tidak berlaku di sini. Prinsip dari partisipasi politik juga tidak diterapkan. Nah, penelitian kualitatif utama tidak mengakui adanya hak informan untuk berpartisipasi dalam proses rencana desain penelitian, agar mereka dapat berkonsentrasi secara penuh pada manifestasi nilai ketika pengumpulan data. Mayoritas proyek ini masih dibentuk secara unilateral dan oleh peneliti. Bagaimanapun bentuk yang muncul, berapapun jumlah residu yang harus dikumpulkan, dan meski peneliti harus berulang kali mengecek temuan dengan pandangan informan. Referensi terbaru untuk mahasiswa Prakasarjana tentang desain penelitian kualitatif yang mengklaim sebagai turunan konstruktivisme tidak membuat ketentuan tentang jenis keterlibatan subjek atau informan dalam keputusan dan selain dan membahas permasalahan partisipasi mereka. Nah, kemudian namun ya kenapa penting diakui bahwa di semua bidang penelitian kualitatif terdapat metodologi yang melibatkan subjek dalam desainnya, dan beberapa di antaranya telah disebutkan di atas. Denison dan Lincoln tahun 1994 sempat menjadi sorotan
karena secara kritis mempertanyakan legitimasi ya dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan yang mereka ajukan yaitu dengan hak apa peneliti dapat mengklaim dirinya memiliki kewenangan untuk berbicara bersama orang yang mereka teliti. Dan Collins mengembangkan pertanyaan tersebut dengan bagaimana kita seharusnya bersikap tentang otoritas penyebaran suatu teks, dan orang semestinya berhak untuk menceritakan hidupnya dan membuat cerita itu bermakna bagi kita. Nah, setelah mengakui adanya kebutuhan untuk berkolaborasi, lalu bagaimana kita bernegosiasi tentang ketemuan yang akan digunakan. Nah, jika harus berkolaborasi dengan orang lain, maka akan memenuhi komitmen tersebut. Namun aku tidak sanggup kalau harus menulis laporan sendirian. Jika kita menyusun laporan bersama-sama, kita dapat memutuskan bersama bagaimana laporan itu akan digunakan. Nah, selain itu, dalam pembahasan kesenjangan antara penelitian kooperatif dan jenis penelitian partisipasi lain, sangatlah penting ya untuk membedakan antara demokratisasi konten yang melibatkan semua informan dalam keputusan tentang tujuan penelitian, dan demokratisasi metode yang melibatkan peserta dalam keputusan tentang pilihan metode operasional, termasuk untuk demokratisasi konten. Kesenjangan ini biasanya dibatasi dalam demokratisasi konten penelitian. Sangatlah jarang ditemukan komitmen penuh untuk kolaborasi tentang metode penelitian. Ya, meski Guba dan Collins sangat merekomendasikannya. Dalam praktiknya, kolaborasi hanya sampai pada titik pencarian persetujuan informan dengan pendampingan peneliti atau rencana operasional yang muncul, dan modifikasi rencana untuk mendapatkan persetujuan. Penelitian kualitatif tentang masyarakat merupakan separuh proses antara penelitian positivisme kuantitatif, kontrol eksklusif pada masyarakat, dan partisipasi penuh. Penelitian kooperatif dengan masyarakat. Jadi semakin banyak subjek penelitian yang dilibatkan dalam beragam isu pengambilan keputusan penelitian, tidak hanya tentang permasalahan konten, namun juga metode operasionalnya. Dan semakin peneliti berpartisipasi secara penuh di budaya yang sedang mereka pelajari, maka penelitian akan semakin menuju ke arah kooperatif. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Holis. Ya, Guba dan Lincoln mengungkapkan pandangan mereka tentang evaluasi generasi keempat dengan menunjukkan cara menuju arah ini seperti dalam partisipasi politik. Evaluasi generasi keempat menyarankan evaluator untuk berpindah peran dari pengontrol ke posisi kolaborator. Evaluator harus membagi kontrol, meski kebanyakan dari mereka justru tampak mengancam kecukupan teknis evaluasi. Dalam hal ini, evaluator harus meminta dan menghormati input pihak yang terlibat, tidak hanya tentang isi dari konstruksi, namun juga tentang metodologi evaluasi itu sendiri. Pada akhirnya, penelitian kualitatif merupakan jenis ilmu sosial tentang peran masyarakat di lingkungan sosial mereka. Sementara penelitian kooperatif merupakan ilmu pengetahuan yang luas tentang banyak aspek kondisi manusia yang dipilih untuk diteliti oleh kelompok peneliti melalui instrumentalitas pengalaman mereka sendiri. Penelitian tersebut tentu mencakup topik sosial penting, misalnya revisi peran sosial, praktik profesional, dan pengelolaan kehidupan. Selain itu, beragam topik juga dimasukkan, contohnya seni sebagai bentuk pengetahuan, pengobatan diri secara intensional, pengetahuan partisipatif, bentuk organik dan anorganik, keadaan berubah dari alam sadar, dan lain-lain. Selanjutnya Bu Ges. Kemudian yang keempat, aksiologi. Apa yang secara intrinsik berharga. Guba dan Lincoln mendefinisikan anatomi dasar paradigma penelitian ke dalam 3 rumusan pertanyaan fundamental. Pertanyaan ontologikal tentang sifat dasar kenyataan, pertanyaan epistemologikal tentang sifat pengetahuan, dan pertanyaan metodologikal tentang bagaimana cara untuk mengetahui prosedur apa yang harus diikuti. Nilai intrinsik tidak dimasukkan dalam definisi paradigma penelitian karena pertanyaan tersebut dianggap sebagai salah satu dari beragam permasalahan praktik yang terpilih
Masing-masing dari keempat paradigma penelitian memiliki pendapat penting. Menurut Heron dan Reason, eliminasi tersebut merupakan perihal serius. Akibatnya menciptakan kedangkalan hubungan nilai terhadap paradigma penelitian. Heron dan Reason menganggap perlunya merumuskan pertanyaan fundamental keempat dalam paradigma penelitian. Pertanyaan aksiologikal tentang apa yang secara intrinsik berharga. Apa yang berharga bagi manusia sebagai muara akhir. Ketiga pertanyaan awal ontologikal, epistemologikal, dan metodologikal terkait dengan hakikat kebenaran. Apa yang sebenarnya di sana? Apa sifat dasar kebenaran pengetahuan? Dengan cara apa kebenaran dapat ditemukan? Pertanyaan keempat yakni aksiologikal membahas tentang nilai manusia, tentang apa yang umat manusia hargai dengan wujud mereka. Ini merupakan pelengkap penting untuk menyeimbangkan dan menggambarkan kebenaran secara utuh seperti yang ditampilkan oleh tiga pertanyaan awal. Dan pertanyaan nilai yang pertama diajukan adalah tentang nilai pengetahuan itu. Mas Iwanul, biar saya lanjutkan yang selanjutnya. Baik, silakan Mbak Karina. Yang selanjutnya ada aksiologi. Apa yang secara intrinsik berharga? Fitur penting dari paradigma penelitian yaitu apakah pencarian kebenaran secara proporsional dianggap sebagai suatu bentuk akhir dan sebagai satu-satunya akhir. Ini adalah pendapat Aristoteles yang menganggap kehebatan intelektual merupakan capaian akhir seorang laki-laki, namun bukan perempuan. Jika pencarian kebenaran proporsional menjadi satu-satunya nilai intrinsik yang berharga. Selanjutnya, hal ini bisa membenarkan semua jenis penindasan dalam proses pencapaiannya, sehingga pandangan Bacon bahwa alam harus dieksploitasi untuk mendapatkan pencapaiannya. Harus dieksploitas untuk mendapatkan rahasia manfaatnya dibenarkan, sehingga terdapat kecenderungan modern untuk mendidik kaum intelektual dengan diasosiasi perasaan, imajinasi, dan tindakan. Karena universitas-universitas adalah rumah paradigma penelitian, dan karena kebanyakan dari mereka adalah institusi Aristoteles dalam komitmen terhadap pencapaian intelektual. Heron dan Reason perlu mengetahui sebagai rumusan definisi di mana posisi setiap paradigma terhadap permasalahan fundamental ini. Selanjutnya, Bu Ges. Aksiologi, apa yang secara intrinsik berharga? Paradigma menjawab pertanyaan aksiologi untuk kemajuan umat manusia. Disusun sebagai muara akhir, di mana kemajuan ditafsirkan sebagai keseimbangan di dalam dan di antara hierarki masyarakat, koperasi, dan antonomi. Dalam pandangan Heron dan Reason, praktik dan institusi sosial perlu meningkatkan asosiasi manusia dengan integrasi ketiga prinsip ini. Memutuskan untuk masyarakat dengan masyarakat dan untuk dirinya sendiri. Hierarkis secara tepat mengarahkan pihak yang memiliki visi, kemampuan, dan pengalaman yang lebih hebat. Dianggap autentik saat mencari kemunculan perkembangan otonomi dan kooperasi. Kolaborasi menempatkan individu di dalam rekan komunitas, memberikan dukungan dasar dan masukan korektif dan kreatif dari sudut pandang serta kemungkinan lain. Berdasarkan pengelompokan beberapa paradigma utama tersebut, di bidang hukum dapat dikenal adanya 4 paradigma pula, yaitu legal positivism, legal post-positivism, critical legal theory, dan legal constructivism, yang memiliki karakteristik sama dengan keempat paradigma utama yang telah disebutkan di muka, di mana kita dapat mengetahui ragam paradigma dalam ilmu hukum terkait dengan paradigma dalam ilmu sosial. Kita dapat mengetahuinya berdasarkan pengelompokan teori-teori yang dibangun dalam ilmu hukum. Berikut ini disajikan suatu tabel yang menggambarkan keterkaitan antara paradigma dan teori-teori dalam ilmu hukum.
Keterkaitan antara paradigma dan teori-teori dalam ilmu hukum. Yang pertama ada kognitif, komputasional, dan behavioral. Di paradigma pertama yaitu positivism, artinya legal positivism. Lalu selanjutnya ada teori intern, hukum murni, hukum sebagai pemerintah. Selanjutnya ada hukum sebagai sistem peraturan. Hilang Bu guys. Lalu yang terakhir ada doktrinal atau normatif legislatif. Yang kedua ada kuantitatif. Ya, yang di paradigmanya itu ada positif legal, post positif di teori hukum atau sosialnya, legal realisme atau struktural fungsional. Lalu ada hukum in concerto diputuskan hakimi perilaku hakim. Lalu ada doktrinal, studi putusan hakim. Lalu yang ketiga ada dialogikal atau kualitatif. Di paradigma ada kritikal, yaitu kritikal legal. Lalu ada konstruksi legal. Lalu ada partisipal legal. Di teori hukumnya ada kritikal legal atau feminisme. Yang kedua ada fenomenologi atau interaksi sosial simbolik. Yang ketiga ada teori pemberdayaan, teori partisipasi publik. Lalu di konsepnya ada hukum sebagai realitas yang terbentuk secara historis sebagai akumulasi proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya tidak netral. Yang kedua ada hukum sebagai makna, fenomena, serta simbolik yang memiliki makna tersendiri. Yang terakhir ada hukum sebagai realitas eksperiensial dalam hubungan sosial. Di dalam metodenya ada non-doktrinal studi kritis terhadap hukum. Yang kedua ada non-doktrinal studi terhadap konstruksi mental subjek pelaku. Yang ketiga ada non-doktrinal studi konstruksi mental melalui penelusuran pengalaman diri atau realitas eksperiensi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Berikan applause dulu untuk kelompok 4 ya. Luar biasa. Saya kira materi yang tidak mudah ya untuk dipahami ya. Apalagi yang belum baca dan baru dengar ya. Saya sendiri sedang buku ini banyak sekali memberikan pemahaman baru ya dari apa yang selama ini saya praktekkan ya rekan-rekan ya. Jadi kalau saya lihat ini dari begitu panjangnya tadi penjelasan ya di dalam bab 4 ini yang sudah disampaikan rekan-rekan kelompok 4, yang paling paling bermakna ya dan menjadi titik kunci dari pemahaman di bab 4 ini itu ya. Di slide terakhir tadi ya. Intinya ada 4 tadi ya. Ada 4 paradigma, 4 atau 5 ya. Itu legal positivism, ya, legal post positivism, ya, critical legal, ya, legal constructivism, dan terakhir legal participatory. Ya, jadi itu yang saya kira bisa kita gali. Ya, silakan rekan-rekan yang mau bertanya. Ya, setiap kelompok saya harapkan bisa menyumbang pertanyaan. Sudah banyak yang raise hand. Silakan Pak Ikhwan dipimpin atau Ibu Lutfi ya. Kelompok 4 silakan. Baik, silakan yang angkat tangan siapa? Pak Jeffrey ya. Silakan Pak Jeffrey. Nah, setelah Pak Jeffrey, Wendra. Maaf Pak, kepencet Pak tadi Pak, lagi di jalan. Baik. Silakan Ya Mas Pak, Wendra. saya mau bertanya. Boleh tuh, Bu Siti. Oh, Bu Siti dulu ya. Tahan ya Mas Wendra ya. Ya, Dicatat yang saya tanyakan
terkait tadi yang dibacakan sama Kak Farina mengenai konstruksi mental. Nah, konstruksi mental itu dalam pengertiannya tersendiri, konstruksi mental itu apa ya tadi, Mbak? Pengertian dari konstruksi mental dan predikman vertikal legal. Sekian itu yang saya tanyakan, Mbak. Mohon dikasih pengertian untuk saya tadi mungkin saya kurang nyimak gitu. Terima kasih. Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, gimana? Coba Mas Wendra ada pertanyaan. Pertanyaannya apa Mas Wendra? Ya, baik. Terima kasih Mas. Sebelumnya terdengar suara saya? Ya, terdengar Mas. Baik, terima kasih. Tadi saya tertarik sama positivisme hukum, sama beberapa pendapat para ahli terkait dengan interaksi sosial dalam sebuah penelitian hukum. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menggabungkan secara harmonis nih ya paradigma positivisme dan interpretif dalam suatu penelitian hukum. Nah, mengingat kedua paradigma tersebut memiliki asumsi epistemologis yang sangat berbeda, Mas. Gitu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Len. Baik, kalau begitu mungkin saya bisa menjawab untuk Bu Siti dulu. Apa itu pengertian konstruksi mental ya? Jadi kalau dari yang tadi kan konstruksi mental berarti ada di paradigma konstruktivisme. Artinya itu adalah paradigma yang berkeyakinan bahwa orang itu secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu ya. Artinya kalau gitu dia membangun lingkungannya, membangun pengalamannya tersebut itu. Jadi kalau konstruksi mental itu artinya membangun mental yang konstruksi mental terhadap paradigma konstruktivisme tersebut. Silakan kalau Bu Ges dan teman-teman yang lain ada tambahan, silakan. Ya, izin menambahkan sedikit ya terkait pertanyaan Bu Siti ya tentang konstruksi mental ya. Terus satunya lagi itu pengertian apa itu Bu Siti? Yang satunya ini kalau tentang konstruksi mental berarti kan menurut konstruktivisme itu berarti kalau kita lihat dari sudut serang peneliti berarti dia mengkonstruksi atau membangun dia melihat membangun dari orang lain gitu, bukan penelitiannya itu bukan dari dirinya sendiri atau peneliti lainnya, tapi melainkan dengan objek yang lain gitu ya. Mungkin seperti itu ya.
Gimana Bu Siti? Ini lagi mudik apa gimana nih? Naik bus kayaknya. Ya, sangat bagus. Oke, terima kasih Mbak Des penjelasannya. Terus yang satu lagi tadi yang saya tanyakan paradigma yang barusan Pak dosen katakan di terakhir tadi, paradigma vertikal legal. Vertikal legal. Ya. Silakan Bu Lutfi atau yang lain dijelaskan. Maaf kurang jelas paradigma apa Bu Siti, legal apa? Kritikal. Kritikal. Oh. Paradigma legal. Ya, untuk paradigma kritikal legal, artinya ini kritikal legal itu dari artinya ada paradigma hukum yang mengkritisi adanya teori hukum yang terjadi secara historis di masyarakat seperti itu. Jadi kalau paradigma aslinya kritikal teori itu di ilmu sosial itu mengkritisi secara historis di lingkungan masyarakat. Kalau legal, kritikal legal teori artinya itu disangkut pautkan dengan ilmu hukum begitu. Silakan jika Bu Ges ada tambahan dan teman-teman yang lain, silakan. Kritikal legal itu berarti kan hukum sebagai realitas ya, sebagai realitas yang terbentuk dari historis ya. Jadi ini bisa melakukan akumulasi proses ekonomi, politik, dan budaya ya. Dan kalau secara menurut final itu juga sebagai sebuah studi kritis ya terhadap hukum. Itu bisa jadi secara mudahnya mungkin ketika legal itu adalah sebuah pembelajaran kritis ya terhadap hukum. Yang seperti itu Bu Siti. Kalian kan ada yang nambah. Baik, terima kasih Mbak Des. Tapi saya kembalikan tadi, mohon maaf, dengan ada kesinambungan dan terkaitannya enggak sama penelitian hukum ini tadi? Ya. Jawaban yang tadi. Yang mana Bu? Yang terakhir tadi ya? Ya seharusnya ada Bu. Karena ini salah satu teori hukum ataupun paradigma ya dalam penelitian hukum. Baik, terima kasih Mbak Des. Ya saya tambahkan tadi kan critical legal teori itu kan terkait dengan historis sosial ya. Jadi kita mengkritisi adanya hukum yang secara historis yang berada di masyarakat begitu. Jadi paradigmanya kayak yang sejauh pemahaman saya jadi mengkritisi hukum yang secara historis telah ada di masyarakat begitu Bu Siti. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Wendra apa nih? Positivisme hukum dan interaksi sosial ya. Bagaimana menyambungkan positivisme dan interaksi sosial ya.
Benar ya Mas? Ya Mas, dalam satu penelitian hukum, iya Mas, dalam satu penelitian hukum mengingat kedua paradigma tersebut cara epistemologis memiliki ciri yang sangat berbeda Mas, gitu. Bu Siti tolong di-mute Bu. lah. Oke, silakan. Nyan Wendra. Positivism dengan metode interpretatif ya, Wendra ya. Iya Pak. Walaupun memiliki epistemologi yang berbeda, gitu ya. Bagaimana mengkolaborasikannya, gitu ya. Iya Pak, secara harmonis Pak. Luar biasa. Ini Wendra ini filsuf juga apa gitu? Pertanyaannya tajam-tajam terus. Silakan kelompok 4, Ibu Lutfi dan rekan-rekan. Pak Iwan mau nanya juga kayaknya tuh. Iya. Pertanyaannya agak ini ya. Bagaimana tadi? Bagaimana legal positivism dihubungkan dengan metode interpretatif ya, Mas Wendra ya. Metode Iya Pak, betul Pak. Ya, yang merupakan dua kutub ya, yang saling berbeda ya kan, antara positivism dengan metode interpretatif ya. Interpretatif itu kan memandang hukum ya sebagai memandang hukum sebagai nilai-nilai ya, nilai lebih ke pandangan-pandangan filsafat saya kira ya. Silakan kelompok 4. Baik, saya coba menjawab ya. Jadi sejauh pemahaman saya tadi tentang positivism itu kan berarti adalah hukum yang kebenarannya bersifat absolut ya. Kalau interpretatif kan memandang hukumnya dari nilai-nilai ya. Jadi kalau yang tadi dari materi yang tadi adalah adanya aksiologi, yaitu secara intrinsik apa yang berharga. Jadi mungkin ada beberapa hal dari paradigma positivism itu dilihat dari nilainya yang berharga, yang bisa yang bermanfaat di masyarakat. Jadi bisa disambungkan dengan hal seperti itu. Mohon koreksi kalau saya salah. Bagaimana Bu Ges? Ada tambahan? Iya, kalau menurut saya ini bisa dibanding ya. Positivisme ya. Itu memandang hukum sebagai suatu hal yang mutlak ya. Hubungan dengan interpretatif lagi ya, yang terkait dengan teori-teori atau pendapat ya. Jadi mungkin kalau dalam penelitian itu sendiri interpretatif itu bisa merupakan salah satu, sebenarnya bisa ya, kalau menurut saya bisa menjadi salah satu pandangan atau dasar di dalam dan dihubungkan dengan teori hukum yang mutlak itu ya dalam sebuah penelitian. Baik. Jadi
kita sama-sama diskusikan 2 pertanyaan ini ya. Luar biasa. Masih ada, silakan. Bu Siti dan Mas Wendra ya. Oke, saya deh. Saya mau bertanya Wah, ini sama dia. Yang ditunggu-tunggu. Mbak Karina. Bagaimana sih analisis sebab kekacauan paradigma dalam penelitian hukum empiris? Singkat aja. Sebab kekacauan paradigma dalam penelitian hukum empiris. Siap, nanti akan saya tambahkan ya. Yang Bu Karina dulu. Karina ya? Ini yang lain nggak boleh jawab nih. Enggak, yang lain juga boleh, Pak. Yang lain juga boleh. Saya iseng aja, Pak. Ya, saya boleh menjawab, Mas Rian. Oh iya, Pak Aditya nih. Ya, sebentar, Mas. Silakan saya. Pertanyaannya tadi Mas Rian ini bagaimana sih analisis sebab kekacauan paradigma dalam penelitian hukum empiris ya, Mas? Iya, betul. Iya, benar. Benar, Dit. Ya, analisis terhadap sebuah sebab kekacauan paradigma penelitian hukum mengantar kajian pada argumen tentang pentingnya pembatasan peran metode penelitian non-hukum. Adapun kajian tentang efek kekacauan paradigma penelitian hukum memberi kesadaran akan pentingnya memahami aspek-aspek yang berlaku tetap dalam paradigma keilmuan hukum. Pada akhirnya ditarik satu kesimpulan bahwa ilmu hukum dapat berkembang jika berhasil membangun paradigma dari dalam ilmu hukum itu sendiri. Ya, sekian Mas Rian. Mas Rian gimana? Menambahkan? Bu Ges menambahkan. Ya, kalau saya mungkin sebab kekacauan paradigma ya. Iya. Dalam penelitian empiris ya. Karena mungkin masing-masing paradigma itu di dalamnya terdapat macam teori yang mungkin satu sama lain itu tidak sinkron ya, tidak mungkin bertentangan atau tidak sinkron, yang saling saling satu sama lain yang saling saling dibantah gitu maksudnya. Jadi ketika dalam penelitian itu sendiri banyak paradigma yang tidak bisa digunakan secara bersamaan gitu. Baik. Luar biasa. Pertanyaan Mas Rian semakin berbobot. Saya coba tambahin sedikit-sedikit ya dari pengalaman saya, ya apa yang sudah saya lakukan. Jadi dari segi penelitian mungkin saya ya memiliki praktek beberapa kali membuat jurnal ya, artikel secara mandiri ya. Kemudian juga penelitian S1, S2 dan S3 tentunya ya rekan-rekan.
Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 melalui pemahamannya di bab 4 tentang berbagai paradigma penelitian ya, yang itu berangkat dari dua metode besar dalam bidang penelitian ilmiah, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan beragam paradigmanya, dan kemudian dikaitkan dengan penelitian hukumnya. Yang saya lihat dari bab 4 ini yang menjadi fokus ya, pokok dari bahasan ada di halaman terakhir ya, halaman terakhir dari bab 4. Satu tabel ini saya kira sangat penting sekali ya, dan ini harus kita kuasai. Saya pun kembali merefresh pemahaman saya ya tentang metode penelitian dan ragam paradigmanya yang setidaknya kita pahami sekarang dari buku ini ya, menjadi bekal teoritis ya kita dalam melakukan penelitian, dan nanti tentunya harus coba kita praktekkan ya dalam praktek menulis secara nyata ya, karena menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Ada 5 di sini ya kalau saya lihat, 5 paradigma positivisme yang memandang hukum sebagai sebagai sistem aturan ya. Maka di sini metodenya adalah doktrinal normatif legislatif. Lihat kan ya. Kalau saya bahasakan ya, penelitian dengan paradigma positivisme ini tentunya fokus kepada hukum-hukum positif ya, dari segi definisinya ya, dan namanya. Dan ini yang paling banyak saya lihat ya dilakukan oleh para peneliti ya, terutama di level S1 ya. Nanti rekan-rekan saya kira fokus kepada kepada paradigma positivisme legal ini ya, legal positivisme ini, karena akan melakukan ya penelitian normatif legislatif yang bersifat doktrinal. Seperti misalnya ketika rekan-rekan mengambil bidang hukum pidana misalnya, tentunya menggali pasal-pasal ya di dalam kitab undang-undang hukum pidana, kemudian menjelaskan unsur-unsur suatu pemidanaan ya. Tidak hanya itu, tentunya juga melengkapinya lagi dengan ya asas-asas terkait dengan bidang hukum pidana tersebut, misalnya pidana korupsi ya, atau pidana narkoba dan sebagainya ya. Itu yang saya lihat banyak ya. Kemudian ada yang paradigma kedua ya, post positivism ya, legal post positivism. Di sini paradigma ini berangkat dari hukum yang dilakukan oleh hakim ya, perilaku hakim. Jadi sini sudah mengandung pemahaman hukum yang lebih luas ya, yang lebih luas. Dan ini pun bisa rekan-rekan nanti praktekkan di dalam penulisan ilmiah ya. Saya kira 2 ini yang paling banyak ya, legal positivism dan legal post positivism, sebuah istilah baru ya, sebuah istilah baru yang kita dapatkan di dalam buku ini, yang lazimnya saya menamakannya dengan penelitian yuridis normatif ya, atau penelitian yuridis empiris ya. Jadi yuridis empiris dalam pengertian empiris itu kan fakta ya, fakta, data ya, potret, deskripsi ya, keadaan penerapan hukum. Itu dapat kita samakan ya dengan paradigma legal post positivism ini, kan, yaitu karena di sini mengandung konsep ya hukum in concreto, yaitu hukum yang diputuskan oleh hakim ya. Maka nanti data empirisnya adalah tidak lain putusan-putusan hakim, studi putusan hakim. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi memang banyak yang memandang sebelah mata ya. Kenapa memandang sebelah mata? Karena dianggap terlalu mudah ya. Legal positivism biasanya hanya sekedar ya copy paste dari pasal-pasal. Nah, ini yang salah sebenarnya. Mudah atau sulit itu kan tergantung bagaimana usaha seorang itu ya. Tapi memang kebanyakan karena sudah diulang-ulang ya, mahasiswa kadang ya tidak berusaha
menempa dirinya, ya, memuaskan keinginan tahuannya dengan cara yang lebih bernilai. Kadang-kadang memang penelitian post-positivism ini yang saya lihat, ya, termasuk juga penelitian positivism ini, ya, hanya sekedar tadi ya untuk segi normatif legislatifnya hanya sekedar mengambil pasal-pasal, malah tidak cukup itu, ya, tidak cukup pasal-pasal kita narasikan di dalam skripsi kita, ya, tapi yang lebih, ya, menantang, yang lebih bermakna, yang lebih bernilai, bagaimana pasal-pasal itu kita deskripsikan dari berbagai sudut pandang, ya, misalnya dari segi sosiologisnya, ya, tentunya kita bisa lihat dari mana, dari naskah akademis terbentuknya, ya, undang-undang ataupun peraturan-peraturan tersebut. Kita bisa akses sekarang dengan gampang. Kalau undang-undang sudah ada, ya, di Badan Legislatif DPR, sudah bisa di-download naskah akademisnya. Biasanya sudah terlihat, ya, kajian-kajian, baik kajian yang bersifat filosofis, ya, sosiologis, sampai kajian yang bersifat yuridis, ya, kan. Itu kemudian kita sampaikan di dalam penelitian dengan paradigma positivisme legal. Ini sebenarnya tidak mudah, gitu ya. Menjadi mudah karena tinggal copas itu, ya. Kalau copas semuanya mudah, ya kan, ya. Kadang-kadang gitu, ya. Tapi kalau ini memulainya dari baru, ya, tidak mudah, memerlukan usaha, ya, seperti yang saya lakukan di S1, ya, dulu saya mencoba menggali tentang konsep custom valuation, ya, custom valuation, nilai pabean. Memang bidang yang sangat erat dengan saya sehari-hari sebagai pegawai bea cukai, ya, saya di bea cukai. Ya, kita angkat itu dengan pendekatan legal positivism tadi. Ya, caranya itu kita masuk ke berbagai sumber-sumber hukum positif, ya. Sumber hukum positif kan kita sebagai orang hukum sudah paham, tidak lain adalah peraturan perundang-undangan, ya, ditambah juga dengan jurisprudensi, ya. Jadi ini dua pendekatan. Nah, yang berikutnya kan ini yang lebih challenging lagi. Mungkin ini di level S2, ya, rekan-rekan, ya, critical legal. Tapi kalau rekan-rekan sudah memiliki kemampuan itu di level S1, nanti di dalam penulisan membuat legal critical, artinya menggunakan studi kritis terhadap hukum, ya, ini coba dilihat di halaman 80, ini sangat penting sekali, ya. Nah, tentunya di sini membutuhkan, ya, data-data, saya lihat, ya, data-data membutuhkan sumber-sumber yang lebih challenging, ya. Challenging itu artinya jauh lebih memerlukan effort, karena di sini memerlukan misalnya bagaimana memotret, ya, proses ekonomi. Nah, di sini membutuhkan ilmu-ilmu bantu, tidak hanya ilmu hukum. Ya, ini sangat relevan untuk rekan-rekan yang berbackground selain hukum, ya, karena di sini ada pendekatan ekonomi, pendekatan politik dalam rangka mengkritik hukum, gitu kan, pendekatan sosial, ya, pendekatan budaya, sehingga dikatakan, ya, pendekatan ini tidak netral, ya, karena mengkritik hukum, gitu ya, ketika itu mungkin si pengkritik atau si peneliti tadi memang sudah cenderung memiliki satu kecenderungan, gitu ya, kira-kira seperti itu kalau kita lihat di tabel ini, ya. Saya coba menerjemahkan, nanti kan bisa menambahkan, ya. Kemudian jadi studi legal critical yang tadi ditanyakan Bu Siti, ya, terjawab dengan tabel di halaman 80 ini, ya. Jadi merupakan studi kritis terhadap hukum dan dia bersifat non-doktrinal, ya, non-doktrinal artinya melepaskan diri dari doktrin-doktrin, ya, dari dogma-dogma, ya, dia murni tadi, ya, melihat aspek non hukum, gitu ya, dari hukum, gitu ya. Jadi melihat hukum dari segi ekonominya. Misalnya ketika penerapan suatu hukum justru memperburuk situasi ekonomi, gitu ya. Ya, gitu ya, kan, ya. Atau kondisi politik, ya, atau kondisi sosial dan budaya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, nah ini yang di level yang juga lebih tinggi lagi, saya pikir, ya, untuk level S1 rekan-rekan memang sebenarnya saya kira cukup di level positivisme
ataupun post positivism ya. Itu yang saya lihat banyak ya. Itu pun sangat bermanfaat sebenarnya ya, apalagi kalau rekan-rekan memiliki keahlian ya, spesialisasi di satu bidang ya, hukum ya. Nah, geluti itu ya, dengan 2 pendekatan ini untuk level S1 sudah cukup. Ya, tapi untuk level S3 konstruktivisme ini yang harus diusahakan gitu. Jangan sampai menulis disertasi tidak ada unsur konstruktivisme, yaitu melakukan studi konstruksi mental ya subjek pelaku. Ini lebih challenging ya, karena hukum sebagai makna fenomena serta simbolik yang memiliki makna tersendiri. Jadi ini konstruktivisme ini melepaskan diri tadi sama dengan legal critical ya, non doktrinal, yang melepaskan diri dari sistem yang ada gitu ya, dengan mengkonstruksi suatu sistem baru, suatu teori baru ya, suatu pemahaman baru yang bersumber dari apa tadi yang ditanyakan Bu Siti ini ya, konstruksi mental gitu ya. Karena kan ini yang saya lakukan di S3 tentunya. Makanya judul disertasi saya konstruksi ya, rekonstruksi penyelesaian sengketa. Ketika itu saya melihat penyelesaian sengketa yang existing tidak menjamin terpenuhinya keadilan. Ya, saya bicara tentang sengketa dalam perdagangan internasional. Nanti kita katakan juga seperti itu kalau melakukan penelitian konstruktivisme. Tapi memang ini untuk level disertasi ya. Tapi kalau di level S1 saya lihat Bu Lutfi ya, ini kok sepertinya ya bisa lah ini ya, Bu Siti ya. Rekan-rekan yang kemarin juga Pak siapa kemarin ya. Kalau memang bisa melakukan penelitian konstruktivisme ini luar biasa ya. Sangat saya apresiasi ya. Karena memang tidak harus mentang-mentang kita S1 ya, cukup analisis putusan aja. Itu yang mediocre ya. Tapi yang extraordinary-nya, ya extra effort-nya silakan. Karena kan coba ini ya. Paradigma konstruktivisme, legal konstruktivisme. Ya, nah yang berikutnya ini juga challenging, yaitu participatory legal participatory, yaitu teori pemberdayaan, teori partisipasi publik. Tentunya ini menggunakan ya realitas eksperiensial dalam hubungan sosial, juga merupakan penelitian non doktrinal. Jadi masuk ke dalam penelitian non doktrinal, studi konstruksi mental ya, sama dengan konstruktivisme, tapi dia melalui penelusuran pengalaman diri ya. Jadi ada kemiripan dengan konstruktivisme tadi ya, melalui penelusuran pengalaman diri, realitas eksperimental. Saya kira itu yang kan ya. Jadi kalau saya coba bahasakan ya, saya minimal kita ketika melakukan penelitian dari 5 paradigma ini, nanti kita kaitkan dengan tujuan penelitian kita ya rekan-rekan. Kalau kita nanti rekan-rekan bisa tonton di YouTube saya, atau nanti saya share ulang ya materi saya tentang tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian itu terutama penelitian hukum ya, seingat saya minimal ya ada 3 ya. 3 jenis penelitian hukum. Yaitu pertama penelitian hukum dasar ya, penelitian hukum dasar ini tadi yang bersifat deskriptif ya, explanatoris, deskriptif ya, termasuk di dalamnya penelitian yang bersifat positivisme ini ya. Jadi dia meneliti hukum dari segi sejarahnya, meneliti hukum dari segi sosiologisnya, meneliti hukum dari segi norma-normanya, rekan-rekan, termasuk juga meneliti hukum dari segi realitas di pengadilan. Ya, ini saya katakan sebagai jenis penelitian dasar, makanya levelnya ini di S1 ya. Nah kemudian masuk ke jenis penelitian kedua, ini jenis penelitian yang disebut dengan penelitian reformasi hukum ya, penelitian reformasi hukum. Nah ini masuk tentunya ke legal critical ya, legal constructivism ya, dan legal
participatory. Kan ya. Nah, ini jenis penelitian yang lebih challenging tentunya di level disertasi ya. Atau minimal di level tesis sudah bisa masuk ke jenis-jenis penelitian yang critical legal ini ya. Tapi kalau rekan S1, ini S1 kan ya. Ini kadang-kadang saya ketukar, ini S1 pas 2 sih ngelihat kualitasnya kok kayak S2 gitu ya. Bahkan kok kayak S3 gitu ya. Nah, jenis yang ketiga ya, mungkin kita kaitkan nanti dengan 5 paradigma ini, yaitu jenis penelitian yang bersifat interpretatif. Tadi yang ditanyakan oleh Mas Wendra. Ya, jadi jenis penelitian interpretatif ini ciri khas sebenarnya dari penelitian hukum yang tidak ada di penelitian-penelitian non-hukum, yaitu ciri khas keahlian spesialisasi dari orang hukum. Harus bisa melakukan interpretatif untuk mencari kebenaran yang hakiki tentang apa? Tentang permasalahan hukum. Ya, maka penelitian interpretatif ini ya disebut juga hermeneutika, ya kan? Disebut juga penelitian stated approach ya kalau dari segi pendekatannya ya, atau komparasi ya, legal komparatif ya, perbandingan hukum. Nah, itu metode-metode interpretatif dalam rangka apa? Mencari kebenaran norma ya, seperti yang saya lakukan di disertasi. Saya menggabungkan juga tadi ya antara constructivism, kemudian juga metode interpretatif tadi ya, hermeneutika. Hermeneutika itu bisa kita lakukan untuk mencari jawaban ya, mencari jawaban atas permasalahan hukum berupa penemuan hukum ya. Karena adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, ya benturan hukum, gitu ya rekan-rekan ya. Maka perlu menggunakan metode interpretatif, yang itu sebenarnya ciri khas dari penelitian yuridis normatif. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi kalau saya lihat tadi kelompok 4 menjelaskan ya, harus saya kira sudah bisa memahami. Jadi intinya itu ya, dari 5 paradigma ini yang berangkat dari 2 sebenarnya tadi ya, 2 metode besar dalam penelitian ilmiah, metode kualitatif dan kuantitatif ya, kemudian dapat kita simpulkan menjadi 5 ya, 1 2 3 4 5 ya, 5 paradigma. Kalau itu dikaitkan dengan penelitian hukum ya, saya tambahkan lagi ya di materi saya yang tidak ada di buku ini, yaitu 3 tujuan penelitian hukum ya. Penelitian dasar ya, penelitian dasar ini tadi yang bersifat positivism ya, termasuk bagaimana memotret hukum dari ilmu-ilmu bantu hukum ya, ilmu-ilmu bantu hukum, sosiologi ya, sejarah ya, apalagi ekonomi ya, politik ya kan. Itu penelitian dasar ya, termasuk meneliti sikap ya para hakim dalam memutuskan satu perkara. Ini penting ya, karena kita menyadari sekarang sumber hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan ya, tapi juga jurisprudensi ya, yang justru dia merupakan hukum yang sebenarnya. Kenapa dikatakan hukum yang sebenarnya? Karena kalau hukum yang ada di dalam buku ya, law in book ya, itu belum menjadi hukum kalau dia belum diterapkan oleh para penegak hukum, terutama oleh hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Ya, itulah yang disebut dengan hukum yang sebenarnya gitu ya. Kalau dalam kacamata positivisme, post legal, positivism. Maka studi empirisnya tentang putusan pengadilan ya. Hanya kelebihannya ya, kita tidak perlu melakukan berbagai eksplorasi lapangan ya, seperti wawancara ya, cukup dengan mengumpulkan putusan-putusan yang bisa kita akses secara gratis dan mudah sekarang melalui direktori putusan Mahkamah Agung ya. Tapi kalau untuk penelitian yang lebih bermutu ya, sebaiknya putusan-putusannya itu tidak hanya 1 gitu ya, seperti yang saya lakukan di S1 ya, termasuk di S2
minimal 2 atau 3 putusan yang memiliki yang dapat mewakili adanya permasalahan hukum berupa ketidakjelasan, ya, kekaburan norma atau pertentangan hukum tadi, ya. Tapi memang karena faktor pragmatisme dan keterbatasan waktu, ya, satu putusan pun cukup akhirnya, ya. Karena ya sudahlah, sudah mau wisuda, ya, ngajukannya pun mepet-mepet. Saya mau minta putusan yang lebih banyak, nanti nggak selesai-selesai mahasiswa, akhirnya studinya cukup satu putusan saja. Nah, misalnya penerapan sanksi pidana korupsi, ya, terkait dengan gratifikasi, ya, nah dikasih satu, ya, satu putusan pengadilan gitu, ya, yang lazim. Saya kira itu ya rekan-rekan ya, tadi pertanyaan dari Bu Siti, ya, sangat relevan sekali bagaimana konstruksi mental dan membangun, dijawab oleh Pak Ikhwan dengan sangat bagus sekali, yaitu membangun pengetahuan sendiri, ya. Jadi memang seorang konstruktivisme hukum itu, ya, dia harus sudah dibekali dengan pengetahuan yang luas. Makanya levelnya disertasi, karena dia sudah menjadi kritikus hukum, dan dia membangun pengalaman, membangun hukum yang dicita-citakannya sendiri, gitu ya, tidak lagi terkungkung pada sistem yang eksis yang ada, gitu ya. Kemudian tadi pertanyaannya Wendra, ya, bagaimana legal positivism ini, ya, diharmonisasikan dengan metode interpretatif. Ini memang harus harus dua-duanya, ya. Jadi yang lengkap itu sebuah penelitian, walaupun nanti di level S1, ya, tidak hanya positivisme dalam rangka deskripsikan hukum positif, ya, tapi juga harus minimal, ya, menggunakan satu metode interpretatif, misalnya menggunakan metode peraturan perundang-undangan, ya, untuk menjawab adanya hukum yang saling bertentangan, ya, kita gunakan, ya, teori hierarki perundang-undangan Hans Kelsen, ya, kita pakai itu, ya, untuk menjawab itu, ya, misalnya menggunakan asas preferensi hukum, ya, lex itu dipakai, ya, lex post teori, ya, lex apalagi lex spesialis, ya, apalagi lex superiori, ya, banyak lagi, bukan cuma itu, ya, ada lagi sekarang lex favor, ya. Apa tuh lex favor, ya? Itu ketika ada dua hukum yang saling bertentangan, tapi yang satu sudah berlaku, yang satu belum berlaku. Nah, yang belum berlaku ini memberikan suatu keuntungan untuk warga negara, ya. Nah, maka ada satu teori yang mengatakan walaupun dia belum berlaku pada saat kejadian, ya, dia dapat diberlakukan secara mundur, ya, demi untuk mencapai keadilan. Tetap nanti tujuan hukum itu adalah keadilan. Nah, itu kita gunakan, gitu ya, kita gunakan. Nah, kemudian metode perbandingan hukum juga, ya. Jadi kita gunakan metode perbandingan hukum ini kan ketika ada kekosongan hukum, ya, kita cari dulu, ya, benchmark, ya, potret yang ideal, ya, dari kondisi di bidang hukum ataupun di negara wilayah yang berbeda, ya, dengan yang sedang kita teliti, ya. Seperti saya menggunakan itu, ya, di disertasi saya meneliti tentang hukum perdagangan internasional terkait dengan penyelesaian sengketa. Saya komparasikan dengan sistem penyelesaian sengketa yang ada di hukum perpajakan internasional. Nah, gitu ya. Ternyata di hukum pajak internasional itu saya lihat lebih komplit, lebih sempurna, ya, lebih menjamin, ya, keadilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan antar pihak yang berbeda yurisdiksi. Ya, karena ini ada banyak yang resen nih, ya. Ntar dikit lagi, sebab kekacauan paradigma empiris hukum, ya. Betul, ya, memang ada kekacauan itu, memang ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan metode. Tadi yang disampaikan Bu Ges juga, ya, karena adanya banyak metode-metode empiris ini,
Ya bukan kekacauan ya. Ya disebut kekacauan pun bisa ya. Atau lebih ada perbedaan pendapat lah gitu ya. Karena empirisnya hukum ini seperti yang awal-awal saya pahami ya, dan juga saya lakukan, empirisnya itu adalah positivism ini ya, positivism ini terutama itu ya. Bagaimana hukum dalam penelitian yuridis empiris yang saya lakukan dan juga saya dapati ya dilakukan oleh rekan-rekan saya baik di S1, S2, S3 ya, termasuk para mahasiswa ya. Nah, kemudian menjadi kacau ya kalau di mata orang yang menelitinya dari segi penelitian sosial gitu ya. Karena penelitian sosial empiris itu harus berdasarkan data-data empiris gitu ya. Data empiris itu adalah data yang bersifat fakta-fakta ya, fakta-fakta sosiologis ya, fakta-fakta apa namanya ilmiah ya, yang bersumber dari data-data primer gitu ya. Memang di sini ada kekacauan tadi. Kekacauan itu bersumber kekacauan itu karena adanya perbedaan paradigma ya, perbedaan paradigma yang berbeda-beda dalam memandang ya realitas terhadap hukum gitu ya. Karena kita melihat juga rekan-rekan ya, adanya berbagai pandangan filosofis terhadap hukum ya, seperti disampaikan Pak siapa yang di kelompok 1 ya kemarin, Pak Arman ya, Pak Arman ya. Kita lihat ada banyak pandangan tentang hakikat hukum ya, dari segi ontologisnya itu berbeda-beda ya. Ada hukum itu dianggap tadi sebagai positivisme, ada juga hukum dianggap ya sebagai hukum alam ya, hukum alam atau hukum kodrat tadi ya, yang bersumber dari akal budi manusia yang bersifat ideal gitu ya, bersifat moralitas ya. Ada pula pemandangan hukum positivisme tadi yang melepaskan diri dari moralitas gitu ya. Yang ketiga, pandangan bahwa hukum itu bersumber dari kemanfaatannya ya, yaitu dari keinginan ya sebanyak-banyaknya manusia ya, the greatest aggregate of happiness ya, itulah hukum ya, hukum yang paling ideal ya. Jadi pandangan-pandangan tentang hukum ini ya menjadikan tadi ya kekacauan paradigma ya yang bersifat empiris tadi, sehingga terkadang orang yang tidak terbiasa melihat penelitian hukum ya memandangnya bahwa penelitian hukum ini tadi terlalu subjektif ya, tidak based on scientific ya data ya, tidak based on scientific standar ya, karena banyak menggunakan unsur-unsur subjektivitas yang bersumber tadi ya dari metode-metode yang interpretatif. Ini dikatakan mungkin terdapat kekacauan paradigma empiris di dalam penelitian hukum. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Gimana? Masih ada yang ingin didiskusikan? Atau kelompok 4 mau menambahkan Saya lagi? Pak, ya. Sedikit aja Boleh Pak. Bu Kurnia. Oh iya, siap. Ya. Pak, saya ingat saya pernah diundang untuk fokus group discussion. Kalau tentang tujuan penelitian hukum ini, fokus group discussion itu FGD masuk ke penelitian hukum dasar atau yang reformasi ya Pak? Demikian Pak. Terima kasih Pak. FGD ya. Jadi itu metodologi Ya, Pak. Bu Kurnia ya, metodologi untuk menjawab permasalahan hukum. Itu hanya metodologi saja. FGD bisa dengan FGD, bisa dengan wawancara, ya, bisa juga dengan kuesioner, ya, atau bisa juga dengan studi pustaka, ya, tergantung dari tema ya, tema yang diangkat. Ya, kelebihan dari FGD ini jauh lebih cepat gitu ya, kalau saya lihat ya, untuk meraih suatu kesimpulan ya Bu Kurnia, karena kita langsung
menggali dari para pelaku ya, expertnya bahkan. Tapi kan FGD ini costly. Tidak semua orang bisa mengundang Prof Jimli misalnya kan. Nah, tapi kalau bisa, ya ini luar biasa metode FGD. Jadi ini bisa masuk ke dalam ya semua paradigma, saya kira ya bisa ya. Legal positivisme pun kita menggali aspek positivismenya ya dari hukum melalui FGD ya. Karena ini kan tidak mudah ya Bu Kurnia ya. Kalau kita ya, tapi sekarang kan sudah ada ChatGPT, kadang-kadang itu yang bikin ya segalanya menjadi sangat mudah sekarang ya. Kalau dulu ya karena masih serba manual ya, tapi tetap relevan sekali karena kan FGD ini nanti ada transkripnya ya, ada laporan pelaksanaannya ya, ada kesimpulan notulisnya ya. Saya pun dulu menggunakan metode FGD ya di dalam disertasi saya karena memang saya punya research itu, kebetulan masalah kepabeanan ya, FGD bisa saya laksanakan di kantor saya ya, tapi kalau rekan-rekan S1 ya mau pakai FGD ya silahkan gitu ya. Nah, kalau saya dulu S3 pakai ya karena saya tentang hukum dagang internasional ya, saya undang ya Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Perpajakan Internasional ya kita bahas tentang tema penelitian saya dia Bu Kurnia ya. Jadi semua paradigma bisa menggunakan itu satu metode ya. Bisa juga metode kuesioner ya, kita kirim surat ya atau link isian ya kepada para tokoh ya ataupun responden yang kita tuju ya, kemudian nanti hasilnya kita olah, kita narasikan secara kualitatif tentunya, secara kualitatif ataupun secara kuantitatif sehingga bisa terjawab ya berbagai penelitian kita. Jadi dikaitkan dengan tujuan ataupun paradigma ya Bu Kurnia, metode dengan menggunakan FGD tadi ya bisa untuk penelitian dasar itu kan tadi ya, untuk melihat hukum secara potret apa adanya ya, memang tidak terlalu berbeda, bukan tidak kompleks, ini bisa kompleks juga ya. Memotret hukum pun tidak mudah ya kalau itu memang diawali dengan baru dirintis gitu ya, itu pun tidak mudah ya. Penelitian dasar bisa juga di penelitian dengan tujuan reformasi hukum ya, penelitian dengan tujuan reformasi hukum. Tadi ya kelebihan dari metode FGD yang saya rasakan ya, kecepatan ya menghasilkan satu kesimpulan yang langsung bersumber dari para pakarnya. Kelebihannya itu costly tadi ya Bu Kurnia ya, costly ya karena mengundang para pakar ya, biayanya kita bisa bayangkan ya berapa sih ngundang Prof Jimli misalnya 1 jam ya, bisa ya terkuras dana kita ya, kecuali kita dapat beasiswa ya dari pihak-pihak yang bisa kita andalkan, yaitu bisa dengan metode FGD gitu ya Bu Kurnia ya. Mungkin rekan-rekan bisa menambahkan. Terima kasih Pak Ardiansyah. Ya. Kira itu rekan-rekan. Kan ada yang mau tanyakan, ini paradigma ya. Jadi luar biasa ini materi di bab 4 ini merefresh lagi ya. Tapi memang banyak istilah-istilah yang sebenarnya memiliki kesamaan tadi ya, kalau saya katakan ya, untuk positif ya, legal positivism ya, post positivism itu dapat saya katakan masuk ke dalam jenis penelitian dengan tujuan penelitian dasar ya. Kemudian critical legal ya, termasuk juga legal constructivism dan juga legal participatory, ini jenis penelitian dengan tujuan untuk melakukan reformasi hukum dan melakukan interpretasi hukum. Interpretasi ini bukan suatu hal yang remeh gitu ya, karena ketika pada isu-isu tertentu ini sangat luar biasa gitu ya. Misalnya bagaimana keberlakuan ya perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta asing yang mengatur tentang norma-norma hukum publik. Ini kan berat ya. Nah, nggak mudah. Misalnya ya contoh kasusnya pemerintah Indonesia
ya menandatangani kontrak, ya taruhlah kontrak karya gitu ya dengan PT Freeport gitu ya, PT Freeport. Nah, di kontrak karya itu diatur tentang tarif pajak ya, misalnya pajak daerah ya, misalnya pajak air ya, air permukaan, atau tentang tarif pajak ekspor ya, diatur di dalam kontrak karya ya, diatur misalnya 5%. Nah, kemudian ada hukum publik, dalam hal ini undang-undang di bidang perpajakan yang mengatur tarif yang berbeda ya, misalnya tarifnya 10%. Nah, bagaimana konflik norma ini bisa dijawab ya melalui sebuah penelitian hukum. Ini kan model interpretasi sebegini ini tidak mudah ya. Tadi metodenya ya memang kita bisa melakukan FGD ya, Bu Kurnia. Memang FGD ini andalan sih ya. Kalau para ya bos-bos ya yang punya akses ya, FGD aja lah yang gampang ya. Bukan nggak gampang, sulit. Tapi dari costly tadi ya kalau kita yang ya kantong tipis ya studi pustaka lah ya, carilah situ di buku-buku ya. Tapi kita kan punya dosen ya, kita juga punya dosen. Nah, itu juga kita gali ya, dosen-dosen kita ya, pembimbing kita ya, penguji kita ya, itu bagian dari FGD juga sebenarnya ya, karena para dosen, terutama dosen pembimbing ataupun para penguji ya, itu dapat kita pastikan juga para ahli ya. Jadi pendapat-pendapat mereka ya, masukan-masukan mereka ya, dapat kita jadikan juga sebagai datanya bentuknya tentunya merupakan data yang bersifat sekunder ya, tidak ada karena tidak bisa dosen pembimbing menjadi sumber wawancara kita gitu ya. Nah, yang bisa kita ambil bukunya beliau gitu ya, bukunya si dosen pembimbing. Biasanya kan dosen pembimbing itu yang memahami bidang yang sedang kita tulis ya, misalnya Bu Kurnia tentang hukum apa, Bu? Hukum perhotelan ya? Ketenaga kerjaan Pak saya. Oke, nanti paling dapat dosen pembimbingnya dari hukum ketenaga kerjaan, ada Pak Dr. Gatot ya, banyak ya. Itu kan ahli-ahli sebenarnya ya, ahli-ahli di bidang ketenaga kerjaan. Ya, tapi mungkin makanya kita ambil nanti buku-bukunya beliau gitu, sambil kita dalami pemahaman beliau ya. Itu juga dapat menggantikan ya FGD yang tadi kemungkinan besar memerlukan effort yang lebih besar. Kalau di disertasi memang FGD-nya bisa beberapa kali ya, round table discussion gitu ya, RTD namanya, atau FGD sama lah, round table discussion ya. Apalagi tadi ya, saya kira itu ya rekan-rekan ya, karena sudah hampir jam 10. Siapa luar biasa Pak. Ya. Nanti kita tonton lagi, semoga memberikan pemahaman, pasti memberikan pemahaman baru ya, minimal kita tahu tadi ya, positivism, post-positivism ya, legal kritis ya, konstruktivism ya, silakan rekan-rekan pilih mau pakai paradigma yang mana, tapi memang lazimnya untuk S1 tadi minimal positivism atau post-positivism. Tapi kalau mau yang lebih mantap ya, tidak hanya yang mediocre, yang biasa-biasa saja, coba masuk ke legal critics ya, critical legal ya, masuk juga ke legal constructivism atau legal participatory ya, dengan tujuan untuk melakukan reformasi hukum atau interpretasi hukum. Terima kasih rekan-rekan, saya kira itu ya, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa UTS sudah saya share ya, soalnya saya kira gampang ya. Nanti tinggal dijawab aja, nggak terlalu sulit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak Irwan itu udah muncul, itu Pak Dasril itu baru nongol. Ya, izin semuanya. Luar biasa, mantap.